Halo semuanya. Jadi balik lagi di podcast cerita kita. Nah, spesial podcast kali ini kita bentuknya video ya. Jadi kita bisa interaksi secara langsung dengan melihat dari mata gitu. Nah, kenalin ini di samping aku ada teman aku, Adinda Siti Salsa Zara. Dia akan menjadi bintang tamu kita hari ini. Dan BTW, aku tuh sama Dinda tuh waktu SMA tuh satu sekolah, tapi kita tuh baru bener-bener temenan tuh waktu kuliah karena kita satu jurusan di komunikasi, bener nggak? Benar, komunikasi IPB. Nah, buat kalian yang penasaran kita mau ngomongin apa, ini menurut aku ini bakal menarik banget sih, karena sesuatu yang menurut aku menarik, jujur menurut aku menarik. Jadi jangan di skip. Nah, jadi aku sama Adin itu kuliah di jurusan komunikasi di IPB, Sekolah Vokasi IPB. Nah, tapi yang menariknya dari sosok Adinda ini apa? Tebak coba. Ayo teman-teman tebak. Dia tuh bisa dikategoriin sebagai orang yang cenderung introvert. Dan dia memilih komunikasi yang dimana di komunikasi itu kita banyak banyak berkomunikasi sama orang, banyak relasi sama orang-orang, banyak ngomong di depan umum, ya nggak sih, di banyak orang, di banyak kerumunan gitu. Nah, jadi aku pingin Adinda buat nyeritain gimana sih masuk ke komunikasi itu gimana? Wow, masuk ke komunikasi ya. Pertama-tama itu benar-benar bukan passion aku banget kan ya, karena jujur aja aku bukan tipe orang yang suka ngomong, bahkan sama temen pun kadang kok menurut aku nggak perlu ngomong, ya udah nggak usah gitu. Dan saat aku masuk komunikasi tuh kayak wow gitu, aku masuk ke dunia yang benar-benar ini bukan aku Ya, gitu, bukan aku banget gitu. Kayak ngeliat orang-orang pandai bicara di depan teman-teman baru gitu, bahkan mereka tuh kayak ngerasa mereka benar-benar punya percaya diri yang bisa nih gue kenalin nih, gue dari sini, gue bisa kayak gini gini gini. Tapi pas aku ngeliat itu, aku ngerasa ya ampun, aku insecure banget sama diri aku, karena aku nggak tahu nanti aku harus ngomong apa dan apakah yang aku omongin tuh bisa nyampe ke mereka atau gitu. enggak gitu. Iya, Bener. Jadi justru yang bikin kamu insecure itu cara kamu berkomunikasi, iya, ya cara benar. aku berkomunikasi. Nah, tapi kan kalau misalnya udah setelah kamu jalan, gimana sih cara kamu membuka diri sama teman-teman? Kan tentunya teman-teman baru, daerah baru, kultur yang baru, cara pemikiran yang baru. Nah, gimana sih cara kamu membuka diri nih sama mereka? Pertama-tama sih aku kayak mungkin aku ngelihat dari cara mereka gimana sih ngobrol sama orang itu kan ya, tiap daerah tuh beda-beda ya cara bicara mereka, cara pemikirannya. Di situ aku ngelihat bagaimana cara mereka berbicara, cara mereka berpikir. Dari situ akhirnya aku nyimpulin gimana aku harus berbicara balik juga ke mereka gitu, karena takutnya ada salah kata atau enggak mungkin aku terkesan jutek di mereka, atau aku terkesan tidak peduli ke mereka, padahal aku juga karena aku nggak pandai, aku takut gitu bicara sama mereka. Nah, tapi akhirnya ya mau gak mau aku nggak mungkin, karena aku sendiri, aku nggak punya teman, aku nggak Karena mungkin. dasar terpaksa. Iya, karena aku dipaksa banget kayak ayo Din, aku harus bisa ngomong, gak mungkin kamu di sini kamu sendiri, dan kalau kamu gak ngapa-ngapain udah kamu di end gitu, baru masuk kamu udah kayak udah lu selesai di sini. Jadi mau gak mau aku ya, walaupun aku suka gak suka, aku harus mau ngobrol sama mereka. Ya akhirnya aku ya ngumpulin percaya diri aja sih. Iya, tapi sebisa kan mungkin. nah, tapi untungnya tuh menurut aku di komunikasi ini di awal semester kita tuh ada pelajaran yang namanya komunikasi antar pribadi. Nah, mungkin itu tuh bisa nggak sih jadi salah satu langkah kamu untuk membuka diri? Soalnya kan di komunikasi antar pribadi kita ngomongin tentang self esteem, kita ngomongin tentang gimana sih cara kita berkomunikasi sama orang, kayak misalnya kita kayak gitu. Kamu kebantu nggak sih? Itu menurut aku sih kebantu bagaimana cara kita berkomunikasi, tapi bukan berarti aku membuka diri gitu loh, Iya, Kak. benar. Jadi aku lebih ke yang aku pengen ya udah aku mengenal mereka tuh siapa siapa, dan mereka kenapa ada di jurusan ini, ya hanya sekedar ingin kenal aja, tapi bukan berarti aku bisa membuka diri gitu. Nah, sekarang apa alasan kamu ada di jurusan ini? Sebenarnya gimana ya, ada sih, aku sebenarnya bukan ini pilihan terakhir aku, bener-bener pilihan terakhir aku. Asalnya aku daftar ke yang lain-lain, mungkin entah aku strateginya kurang tepat atau emang kurang beruntung, sayangnya aku nggak masuk. Dan ini bener-bener di titik terakhir aku, dan ya masuk jadi komunikasi ya, aku mau gak mau aku ambil, karena
aku pengen banget kayak oke, aku harus masuk ke IPB. Awalnya aku tuh kayak pokoknya aku harus IPB, dan aku udah kayak ke orang tua aku, bunda aku pengen di IPB gitu. Dan akhirnya karena ini komunikasi, aku juga nggak mungkin kan kayak aku harus nyari lain yang harus nyari universitas lain lagi, dan akhirnya mau gak mau aku ambil aja gitu dengan Tapi nah tapi kan kayak misalnya udah mulai apa sih perkuliahan ya, mulai harus menikmati lah ya prosesnya. Nah dari awal-awal tuh kan misalnya ada sharing sama teman-teman kayak apa sih, kelompok kecil gitu loh, kayak misalnya kelompok-kelompok mata kuliah, kayak misalnya kita harus bikin tugas apa kan harus diskusi tuh sama orang. Nah kesusahan gak sih, apa sih susahnya menyesuaikan diri? Pertama ya susah banget ya, menurut aku itu susah banget. Pertama karena kita udah dari berbeda daerah itu yang di awal, jadi cara kita juga mengekspresikan diri berbeda. Dulu aku waktu di SMA aku condong berani bicara, walaupun aku waktu itu gak terlalu suka banyak bicara, tapi aku berani. Namun karena waktu di komunikasi ini orang-orangnya pada berani, saat ada kelompok seperti itu aku ngerasa udah aku nggak usah ngomong, mereka udah lebih berani, mereka lebih pandai, lebih aktif. Dari situ aku kayak ya udah, kalau memang udah ada yang bisa, aku nggak perlu gitu ngomong. Tapi akhirnya itu memang jadi jelek juga ya ke aku, karena akhirnya aku jadi nggak mau ngomong, akhirnya aku kurang mengekspresikan pendapat aku. Tapi karena memang mungkin sifat introvert aku kuat banget, jadi akhirnya mau pendapat aku gak beda sama mereka pun aku jadi akhirnya nggak peduli gitu. Jadi kayak bodo amat ya Iya, udah lah bodo ya amat gitu. gitu. Tapi memang aku mau gak mau mengikuti alur mereka kan, karena ini tugas tetap bareng-bareng. Jadi aku juga harus melakukan apa yang sesuai dengan yaitu apa yang mau kelompok kita lakuin, walaupun emang gak sesuai sama aku gitu. Tapi kalau misalnya kayak cerita tentang curhat itu suka kayak gitu? Kak, enggak sih ya, aku bener-bener tertutup banget. Aku jarang banget curhat. Kalau misalnya emang cerita-cerita tentang kayak oh dulu aku punya teman kayak gini atau gini nggak apa-apa, tapi kalau curhat tentang pribadi aku, masalah aku kayak gitu, aku nggak pernah sih. Gak pernah sama sekali. Sama sekali. Bahkan aku ke orang tua aku aja juga jarang banget. Jarang. Setertutup gitu. Ya, Berarti kamu tuh butuh kepercayaan dong terhadap seorang, ya nggak sih? Iya, bener banget. Aku ya kan? butuh banget percaya banget. Nah ini kan di komunikasi juga kita butuh percaya sama orang. Misalnya kita mau komunikasi tentang ngobrolin satu hal, entah itu nyambung apa enggak sama mereka gitu. Nah gimana nih kamu kayak bisa sampai ngenilai oh ini orang bisa gue ajak buat ngomong, gue percaya sama dia, jadi kamu sampai memilih berkomunikasi sama mereka tuh gimana? Sampai akhirnya kamu tuh di titik percaya sama mereka buat diajak komunikasi gitu. Pertama kayaknya itu lebih ke circle tonton aku ya. Gitu, kayak lebih yang benar-benar sering ngobrol sama aku. Karena dari sering ngobrol itu akhirnya kan mereka banyak nih cerita ke aku kayak masalah tentang entah itu percintaan mereka, entah itu tentang misalnya masalah pribadi mereka. Akhirnya aku ngerasa kayak mereka benar-benar percaya sama aku gitu. Mereka benar-benar percaya sama aku, dan mau gak mau aku perlahan-lahan akhirnya ikut terbuka juga kan. Aku juga kayak aku pengen kayak mereka bisa cerita ke teman, bisa kayak punya tempat gitu dimana kita tuh bisa mengeluarkan keluh kesah kita gitu. Nah akhirnya sebenarnya awalnya dari orang yang sering cerita ke aku, akhirnya aku kayak aku percaya sama dia, aku pengen cerita sedikit sama dia. Akhirnya oke, aku mau buka diri sama dia gitu. Oh berarti kamu tuh cenderungnya orang lebih terbuka dulu sama kamu, baru kamu bisa terbuka sama orang gitu. Iya, ya sih? benar. Tapi kan kalau misalnya gitu nih kan, kalau misalnya di komunikasi kan banyak kayak kita project, entah itu relasi sama orang kan kita juga belajar kan public relation, humas kayak gitu. Nah ada nggak sih kayak kamu anjir gue introvert nih, gimana ya cara ngadepin orang kayak gini gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Sering banget. Nah cara kamu problem solving itu gimana? Pertama gimana ya, harusnya aku memahamin dulu situasi. Kalau misalnya situasi ini benar-benar rumit, itu benar-benar bikin aku panik banget sih ya, kayak aku harus gimana ngadepinnya. Tapi akhirnya aku selalu berusaha menemukan titik terangnya
aku harus tenang dulu. Pertama aku tenang, kedua aku lihat dulu orang lain, apakah mereka juga ngerti tentang menghadapi orang ini, apakah ada teman aku yang pernah ngadepin orang seperti ini. Setelah itu aku simpulin dan akhirnya aku gunakan bagaimana caraku sebisanya gitu, walaupun memang tidak sempurna, tidak mungkin masih kurang lah bagi aku sendiri dibandingkan teman-teman aku. Bagaimana kayak humas, misalnya pelajaran humas kita kan mau gak mau harus relasi sama orang luar, kayak membangun link gitu. Harus kita yang membuka komunikasi terlebih dahulu kan. Tapi walaupun aku ngerasa aku gak sempurna, tapi aku berusaha sedikit demi sedikit aku berlatih, berani bertemu orang di luar. Ya semoga aja itu di masa depan bisa memperbaiki aku lebih baik lagi gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya kamu ada konflik sama orang atau konflik sama diri sendiri, misalnya kayak aduh kok gue gini ya, nah kamu tuh pernah gak sih kayak self talk ke diri sendiri gitu? Soalnya kan kita pernah belajar juga kan di komunikasi antar pribadi itu, kalau misalnya kita tuh apa sih berusaha berkomunikasi sama diri sendiri, apa sih maunya kita, gimana sih perasaan kita gitu. Kamu kayak gitu juga gak? Aku sering bicara sama diri sendiri. Aku kayak, kamu mau ke depannya gimana, kamu misalnya sekarang kamu sekarang tuh lagi kayak gimana. Karena orang-orang introvert tuh kan nggak tahu gimana cara mereka menyimpan sebuah cerita kan ya, apalagi mereka nggak tahu harus ke siapa mereka cerita. Akhirnya mereka kan bicara sama diri sendiri mau gak mau, dan kayak tapi itu menolong kita sendiri juga terkadang, karena hanya diri kita sendiri juga yang ngerti gitu. Kita berada di ruang lingkup yang kecil, kita sendiri di situ. Akhirnya kita mau gak mau kita menyelesaikan sama diri kita sendiri gitu. Karena ya emang kadang yang bisa mengerti kita ya diri kita sendiri. Walaupun kita gitu. ngejelasin detailnya ke orang lain, ya orang lain belum tentu bisa mengerti sebenarnya diri kita. Begitupun sebaliknya, kita tuh kadang nggak bisa lah mengerti apa sih ini gue tuh apa sih. Nah kadang juga kita butuh timbal balik dari orang lain untuk membuat kita mengerti apa gimana sih keadaan kita gitu, nggak sih? Iya benar. Menurut aku sih, aku pengen banget sih bisa kayak gitu. Cuman sejauh ini kamu tuh nyaman gak sih sama zona per introvert? Dari zona sendiri, aku suka sendiri. Aku bener-bener suka sendiri. Karena emang jatuhnya suka orangnya suka sendiri gitu, penyendiri. Kesepian nggak? Kalau dibilang kesepian sih, ya siapa sih yang bilang kalau sendiri itu gak kesepian? Iya bener. Tapi kadang kesepian itu untuk aku tuh kayak inilah titik yang paling nyaman. Aku sendiri, aku bebas. Aku mau nangis, mau teriak, mau ketawa, mau ngekspresin diri aku segimanapun, saat aku sendiri aku bener-bener nyaman gitu. Tapi memang terkadang kesendirian ini tuh sebagai orang introvert tuh ya gak nyaman gitu. Aku pengen keluar dari zona ini loh. Aku pengen lihat dunia luar. Aku pengen kayak lebih mengekspresikan diri aku pengen lebih sering main, nongkrong. Berarti ya tetap misalnya kamu, walaupun kamu suka dengan kamu yang introvert, tetap aja ya kamu butuh apa ya namanya, melelahkan juga. Iya sih, kadang melelahkan sendiri itu. Nah saat kamu ngerasa kayak gitu, kamu kan harus menerima nih diri kamu. Kayak misalnya kamu mengerti kalau misalnya kamu udah berusaha buat terbuka sama orang lain, mau mulai komunikasi sama orang lain. Nah gimana sih cara kamu menghargai usaha kamu itu? Gimana sih cara kamu menghargai diri kamu gitu? Karena kan kita juga mempelajari tentang self esteem ya, iya kan? Self esteem itu menghargai diri sendiri. Nah biasanya tuh dengan apa sih kamu melakukannya gitu? Pertama kayak ya aku ngebanggain diri, kayak akhirnya aku misalnya kayak aku punya teman baru, aku bisa ngobrol, terus kayak kalau misalnya dari tugas sih kayak akhirnya aku bisa loh ngelakuin apa yang asalnya aku kayak aku nggak bisa kalau ngerjain ini, tapi setelah ngelakuin itu akhirnya aku bisa juga ya ngerjain yang kayak gini gitu, yang benar-benar bukan passion aku. Terus kalau misalnya aku habis cerita nih sama temen yang benar-benar udah aku percaya, kayak aku kan ke kamu udah mulai banget kan terbuka, kayak udah banyak cerita yang aku kasih, terus kayak gini ya rasanya kalau aku tuh bisa cerita sama teman. Terus aku kayak ngebanggain diri, kayak akhirnya aku ada salah satu dalam hati aku tuh yang
udah lepas gitu dari aku, walaupun memang belum semua, baru sih bagian-bagian kecil. Kecil ya, tapi iya, kayak puzzle ya perlahan-lahan gitu mungkin. Satu langkah lebih maju. Iya, jadi aku ngapresiasi sendiri kayak oke, aku bisa loh ternyata sedikit demi sedikit mau berubah gitu, sedikit demi sedikit aku bisa lebih terbuka sama orang. Aku benar-benar lega gak? Aku lega merasa plong plong gitu ya. gitu sih, walaupun memang masih ada rasa khawatir kayak Ya, takut. aduh aku bisa gak ya temen aku nyimpen gitu, Iya. atau aduh bisa gak ya rahasia aku tuh gak nyebar. Kadang kan orang gitu ya kalau Iya, cerita ke bener. orang tuh, tapi kadang aku ngerasa ya udah aku lega, aku percaya sama temen aku yang udah Berarti aku ceritain. balik lagi ke kepercayaan kamu sama orang tadi. Iya, Ya. benar-benar percaya. Emang aneh juga sih ya orang ini tuh, tapi aku apa ya namanya, appreciate banget dia karena dia tuh pendiam banget. Sumpah, dari tadi dia ngomong aja kan suaranya kecil banget tuh, beda sama aku yang gitu. Tapi aku, perkembangan di aku sebagai teman dia gitu, pertama ketemu dia, pertama kali dia presentasi, sampai sekarang dia bisa bersuara, itu jauh banget menurut aku perkembangannya, menurut aku ya. Aku merasanya kayak gitu. Kasih Jess. Iya, jadi walaupun ya bisa dibilang ini tuh bukan passionnya dia, tapi dia tuh mengikuti arus, nikmatin tapi jadi sesuatu gitu. Kan kadang ada orang yang nggak menikmati terus dia ya udah nggak jadi sesuatu, tapi dia tuh jadi sesuatu yang perubahannya tuh signifikan banget. Dari aku yang pertama kelihatan banget ya pokoknya teman-temannya dia, yang teman-teman kuliah ya khususnya, kayak kan kita bergeng tuh, jadi kelihatan banget ya kalau misalnya dia dari mulai presentasi terus nyaut-nyautin orang, bercanda, dia udah masuk banget, udah berbaur banget lah pokoknya. Selama kita punya motivasi ya teman-teman Tuh, jadi terbantu gak sih kamu masuk komunikasi? Sebenarnya aku terbantu sih dari cara berkomunikasi tentunya ya. Aku jadi kayak aku jadi sekarang lebih tahu mana sih kata-kata yang lebih rapih bisa disusun untuk dikomunikasikan, mana kata-kata yang lebih pantas, yang lebih mungkin satu tingkat di atas kata-kata yang biasanya kita kata-katakan sehari-hari gitu, maknanya gitu benar-benar udah masuk. Apakah misalnya komunikasi bisnis harusnya kayak gini loh cara kita bertutur kata, komunikasi humas harus kayak gini loh cara kita bertutur kata. Di situ aku kayak banyak dapat ilmu sih. Dan emang di komunikasinya sendiri tuh ada etikanya ya. Iya, ada etika komunikasi. banget. Kalau misalnya kita ngomong sama orang gimana sih, kita mau perkenalan sama orang gimana sih, ya kan? Ternyata sulit ya Iya, setelah kita masuk komunikasi itu. Kalau misalnya kalau misalnya kita nggak bicara ilmu nih, ya ngomong aja gitu, tapi ternyata pas kita udah belajar komunikasi, tahu ilmunya, ternyata ada etikanya ya. Kayak kita ngomong kayak gini tuh ternyata ada etikanya. Mungkin aku sebagai pembawa podcasternya, aku nggak boleh memotong pembicaraan dia, aku nggak boleh interupsi tengah-tengah, tapi aku masih melakukan itu gitu ya. Tapi karena kalau misalnya kita terapin ilmunya di komunikasi tuh emang rada susah ya. Susah banget, banyak banget makna dan pendahulunya juga bener banyak banget ternyata. Ya kayak misalnya aku mau bicara aja nih sama dia, ada loh kita mempelajari tentang psikologi komunikasi yang dimana cara kita berbicara sama cewek sama cowok tuh berbeda. Terus kita mau ngomong sama perbedaan usia yang jauh di bawah kita atau di atas kita tuh gimana, itu dipelajari juga ya kan. Dipelajari banget. Makanya kalau misalnya ngomongin tentang ilmu tuh ilmunya banyak banget ya di komunikasi. Nah, ini salah satu orang yang bisa survive dan bisa mempraktekkan itu dan ke bawah arusnya tuh akhirnya jadilah seperti ini gitu. Jadi ya makanya emang dibilang menarik ya introvert, tapi kenapa maksudnya komunikasi gitu kan biasanya ya hitung-hitungan kah atau apa ya gitu, lebih di balik layar gitu. Iya, di balik layar, tapi ini tuh yang di depan layar, harus ketemu orang. Ada satu momen gak yang bikin kamu deg-degan banget? Ada momen banget di antara semua yang pernah aku laluin di komunikasi, satu itu benar-benar bikin aku deg-degan. Apa? Itu stand up comedy. Oh iya bener. Aku benar-benar gak bisa ngelucu. Aku benar-benar ya Allah kaku banget, tapi di situ dipaksa harus stand up comedy. Nah benar, even aku bukan introvert ya, aku tuh ya bilang aku biasa aja lah gitu, aku gak introvert, tapi pas disuruh stand up di depan banyak orang, gak banyak orang juga sih, anak-anak kelas kan itu hitungannya banyak ya,
wajib deg-degan, apalagi iya bener ya. Iya, stand up comedy itu bener-bener. Itu gimana sih coba perasaannya? Pertama Coba. malamnya aku bener-bener gak bisa tidur. Aku terus kayak aku ngulang-ngulang apa yang harus aku omongin, terus kayak aduh besok gimana ya, aku harus gimana. Terus apalagi kayak nulisnya juga kan, kayak materinya juga harus Iya, bener kan, harus bener. bagus, harus Set up dipilih. punchline-nya tuh harus Iya, bener. bener-bener makin lucu gitu ke belakang tuh, gak boleh garing. Dan saat ke kampus tuh kayak yang pun deg-degan, dan lihat orang lain tuh kita harus pakai mic kan waktu Iya itu. bener, harus pakai. Kayak berarti suara kita mau gak mau harus lebih terjelas terdengar kan. Dan ngeliat orang-orang bisa ngelucu tuh kayak aduh gimana, gue bisa gak nih, gue bisa nih. Tapi akhirnya setelah ngelaluin itu malah itu jadi hal momen sendiri sih. Iya, jadi momennya kayak pengalaman lucu. banget. Ih, gue hebat ya bisa kayak gitu. Iya, sampai Makanya. deg-degan banget Iya sih ya. hari itu. Coba ya, bayangin introvert nih yang notabene tuh dia kurang bisa kurang apa ya, nggak begitu membuka diri sama orang lain, dikasih tugas stand up comedy di depan banyak orang harus lucu. Coba itu struggle banget loh ya, itu perjuangan ya, jangan macam-macam. Iya, Itu perjuangan banget sih. perjuangan banget. Karena aku pun yang bukan introvert tuh Susah banget kan, presentasi aja harus siap, apalagi stand up comedy. komedi yang dituntut harus Lucu. lucu nggak mau tahu harus lucu, bodo amat lu ekstrovert atau introvert ya nggak sih. Mau dari sisi manapun pokoknya lu harus stand lucu, up saat itu juga. lucu ya, benar-benar iya itu satu momen juga nggak ini dari awalnya bukan passion, mungkin ada keterpaksaan untuk menjalani itu, tapi tetap menikmati dong Ya walaupun sebelumnya mungkin nggak menikmati, tapi setelah melewati ya udah nikmati aja. Iya. Jadi ada yang disesalin nggak sih? Kalau untuk disesalin sih ya semua orang juga pasti punya penyesalan ya kadang kalau misalnya udah melalui suatu hal. Tapi kalau aku terus menyesalinya pun juga nggak akan bagus di akunya gitu. Nggak akan, ya udah nggak akan jadi apa-apa juga. Iya, nggak akan jadi apa-apa. Jadi kayak ya udah kalau misalnya emang menyesal, dibilang menyesal sih sebenarnya ya kadang aku mikir kayak kenapa sih aku bisa masuk komunikasi. Coba ya di ya, jurusan ini coba gitu kalau ya. aku di jurusan ini tapi akhirnya ternyata masuk komunikasi pun ada pembelajaran untuk diri aku sendiri. Nggak gitu. seburuk yang Nggak seburuk yang aku bayangin pas awal aku masuk komunikasi gitu. Kesan kamu sebagai introvert di komunikasi, belajar banyak hal dari komunikasi antar pribadi, mempelajari tentang psikologi komunikasinya, terus cara berhubungan sama orang di humas, public relation, itu kesan kamu gimana sejauh ini, selama ini? Untuk aku yang ngerasa banget introvert, ternyata setelah masuk komunikasi aku nyadar bahwa introvert pun juga akhirnya bisa bicara depan umum, mereka bisa dilatih, mereka bisa benar-benar mengerjakan hal-hal yang seperti komunikasi gitu. Kayak kita harus di depan kamera, di depan orang banyak umum, harus mau bangun relasi sama orang lain, nyari link sana sini. Akhirnya aku ngerasa kayak oke, ternyata introvert pun bisa berkembang sejauh ini. Mereka bisa mengubah diri mereka sedikit demi sedikit, walaupun memang kalau untuk kepribadian itu kan susah. Tapi kalau untuk kayak kita perilaku yang asalnya kita nggak bisa ngomong atau gak suka ngomong, akhirnya ya udah kita jadi bisa ngomong gitu. Nah, itu dia guys, kayak gitu sih. jadi sejauh ini dia kuliah di komunikasi, terbantu. Ya aku terbantu banget teman. Ya tapi ini dicatat ya, nggak semua introvert tipenya kayak teman aku gitu. Ada kok introvert yang dia bisa berkomunikasi tapi ya udah sekedar dia berkomunikasi doang gitu, nggak ya udah sebatas itu doang, macam-macam lah ya. Cuman ini case-nya di introvert yang dialamin dan yang di anut. Maksudnya introvert yang ada di teman aku tuh kayak gitu. Jadi nggak semua introvert kayak gini ya. Jadi semua orang masih beda, kayak aku ekstrovert, aku dan orang pun pasti beda gitu. Kalian juga bisa yang introvert bisa lebih show up dari aku juga. Betul. Ada juga kok ekstrovert yang kerjanya tuh kepercayaan diri, ada yang kayak gitu. Ya balik lagi. Nah, berhubung dengan kepribadian aku yang ekstrovert yang mungkin banyak ngomong, dengan introvert dia yang kurang membuka diri, dengan kita masuk komunikasi ini
Jadi apa yang kita punya dalam diri kita tuh bisa kita kembangin gitu. Iya, saling berbagi Iya, juga kayak gitu. misalnya aku ekstrovert banyak ngomong, asalnya tuh aku nggak bisa kontrol omongan aku, nggak bisa kontrol volume aku saat berbicara. Pas masuk komunikasi aku bisa kontrol diri aku buat berbicara gitu, ngatur pernapasan gitu kan. Kayak Iya. misalnya sama kayak dia asalnya kurang bisa membuka diri, terus pas masuk komunikasi bisa mulai karena tuntutan itu tadi. Termotivasi juga sama Betul. orang-orang yang benar-benar ekstrovert. Betul. Nah, jadi sekian episode dari podcast cerita kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, karena ini melihat sisi yang lain dari seorang introvert yang menurut aku aneh, menarik sih. Nah, pokoknya buat kalian pantengin terus podcast cerita kita, karena kedepannya aku bakal ngebahas lagi tentang topik-topik yang lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lebih asik lah pokoknya gitu. Jadi tetap dengerin podcast cerita kita dan jadikan aku teman ceritamu di cerita kita. Selanjutnya, siapa yang akan menggantikan Adin sebagai teman ceritaku? Stay tune.